Di hadapan saya nih, kita lagi tidur, pas bangun di hadapan saya ini satu karung, saya buka duit semua, ratusan ribu, itu bergepok-gepok lah, ibarat kata satu gepok itu nilainya 10 juta gitu. Tuan, dia bilang gitu, tolongin saya, ini saya yang berbaring, itu kata si Asep yang kesurupan ini. Loh, itu masih minta tolong-tolong, itu bukan saya, katanya. Mati itu matanya nggak mau ditutup. Terus? Ditutup istrinya melek lagi. Ditutup anaknya melek lagi. Hujan lah, digali, udah ditendain biar air nggak masuk kan, itu angin kenceng. Pokoknya ibarat kata ya mau nggak mau dia kayak pemakaman tikus lah ibarat kata. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat dan happy selalu. Seperti biasa saya ditemani oleh Habib Muhammad Novel Syami Alatas, dan kita akan membahas sebuah kisah yang pengalaman pribadi juga, masih tetap tentang pesugihan, yang dimana Habib pernah ruqyah seseorang yang melakukan pesugihan kembali. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Habib Muhammad Novel Syami Alatas. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Terutama di share yang sebanyak-banyaknya, biar kita terus tetap semangat memberikan kisah kepada sahabat di rumah. Oke, langsung aja. Apa kabar, Bib? Baik, alhamdulillah. Gimana tuh kisahnya tentang pesugihan? Kemarin kan kalau nggak salah pesugihan tentang Nyi Blorong ya. Pasien Habib. Jadi ceritanya Habib di sini melakukan ruqyah gitu. Yang sebelum video ini nih mungkin teman-teman nonton dulu, yang dimana pasien tersebut melakukan pesugihan kepada Nyi Blorong. Dan yang kali ini nih apa sih, pesugihan apa? Pocong atau apa ya, Bib? Banyak. Jadi ada pesugihan yang orang tersebut tuh disuruh jadi mayit dulu gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Prosesnya dijadiin pocong dan dipendam di dalam tanah dulu. Gimana? Cuman dibekali sama selang doang. Itu pas saya di di satu daerah lah di Jawa Barat, di tepatnya Pamanukan, Subang, tapi yang arah mau ke arah Indramayu, cuman dia lewat pinggiran. Nah, saya pinggiran, di situ saya pas di Subang itu juga dikenalin sama satu orang murid juga lah, bisa dikatakan namanya Asep. Beb, ada yang minta tolong nih. Kenapa emang Asep? Coba deh Habib lihat dulu orangnya gitu kan. Akhirnya kita jalan tuh naik motor ke sana, sekitar dari tempat saya singgah di Subang itu sampai ke daerah beliau itu sekitar 2,5 jam, karena mau sampai ke arah mau ke Indramayu dan sebentar lagi mau ke Cirebon gitu. Sudah jalanlah sama Asep ini naik motor. Sampai di tempat sana juga udah kelihatan rumahnya gede banget, besar banget. Ibarat kata rumahnya itu ada pavilionnya sekitar 1.000 meter lah. Cuman sepi dan auranya nggak enak saat itu. Nah, pas masuk disambutlah sama anaknya yang kedua. Pas itu ada perempuan lah. Dari itu tanya, oh ini Habib ya, katanya. Iya, emang ada apa gitu. Masuk dulu, Bib. Masuk. Cuman saat masuk itu kita nyampe, itu tetangga-tetangga udah mulai ngumpul semua.
Itu tetangga-tetangga itu udah mulai kumpul semua, udah mau ngeliatin semua. Aku bilang kenapa ini sampai begini banget gitu. Sampai tetangga-tetangga pun siapa yang hadir di situ, siapa yang bertamu di situ harus tahu dan harus dilihat. Sampai di situ, nah keluarlah istrinya sama anak-anaknya semua. Tiba-tiba istrinya cerita nangis, "Beb, kenapa? Emang ada apa sih? Sakit apa?" Bilang gitu. Iya, bapak nih nggak tahu kenapa setiap jam 12:13 itu pasti kaku. Itu malam. Itu malam jam 12 malam lewat 13 menit. Pokoknya jam 12 malam lewat 13 menit itu pasti kaku. Kaku sekaku-kakunya, kayak batang pohon lah. Itu benar-benar kaku. Loh, udah dibawa ke dokter belum? Mungkin step atau punya penyakit apa gitu kan. Udah Beb, cuman pas di ronsen, di CT scan, di apa, itu nggak ada apa namanya, nggak ada penyakit. Dia bilang otaknya normal, terus saraf-saraf juga nggak masalah, dan berbagai macam itu nggak masalah. Nah, cuma apa namanya, kenapa jam 12:13 itu kaku dan sekarang malah nggak bisa jalan gitu loh. Emang ada apa ceritanya? Nggak tahu Bib, memang apa Bib, saya tanya sama beliau sama istrinya itu, memangnya dulunya kerja apa? Kata dia, kami ini pengusaha beras, apa punya ladang sawah itu sekitar 21 hektar. Ya 21 hektar itu padi semua di situ. Dan kita punya lumbung sendiri. Nah, tapi Beb, suami saya itu setiap 2 bulan sekali di dalam 1 tahun itu pergi entah kemana, kata dia. Dan itu kadang kalau pergi itu nggak ada kabar, cuman paling 3 hari atau 4 hari dia balik lagi. Dan itu pasti setiap pergi itu pulang ke rumah dia pasti bau amis lah, bau ibarat kata yang buat enak kami yang ada di rumah. Itu selama seminggu, sampai seminggu selesai udah seperti biasa lagi, normal. Dan nggak tahu kenapa udah 1 bulan yang lalu ini setiap jam 12 malam itu kaku loh. Saya tanya sama istrinya, udah berapa tahun memang ngelakuin apa namanya, tiba-tiba pergi ke mana namanya tanpa kabar begitu, 2 bulan 1 tahun, per 1 tahun 2 bulan. Udah lama Bib, sebenarnya udah sekitar 15 tahun yang lalu dia. Dan 15 tahun yang lalu itu pun kita belum punya apa-apa. Kita paling cuman apa namanya, saya cuman ngewarung di depan rumah ini katanya. Jadi rumah di sisi jalan, di pinggir jalan. Nah, di sini tuh ada warung kecil. Nah, dulu saya di sini usahanya katanya juga. Kayaknya baru ya. Sekitar 15 tahun. Jualan apa namanya? Teh jus gitu-gitu, pop ice atau apa. Nah, setelah itu suami saya pertama minta izin cuman nggak dikasih tahu tempatnya apa, cuma bilang ikut teman. Nah, sampai proses 15 tahun itu 1 tahun 2 tahun, mulailah tiba-tiba apa namanya pulang dia tuh bawa uang 1 karung katanya, bawa uang 1 karung gitu. Dan itu 1 karung nominalnya nggak tahu berapa, itu katanya dia banyak banget. Tuh nggak ditanya sama istrinya uang dari mana atau gimana? Bilangnya kerja gitu kan, kerja aja, pulang kerja bawa uang ini, sampai kita bisa beli rumah di belakang kios apa belakang warung kita ini, sampai bisa beli apa ladang pertanian lah untuk beras padi itu, sampai bikin lumbung sendiri kata dia. Cuman nggak tahu kenapa saya juga awalnya heran gitu loh. Lawak kata ya, apa namanya, kata istrinya saat itu, saya heran
nggak ada apa-apa, tapi seperti biasa tiba-tiba nggak tahu kenapa. Nah, di tahun ini kata dia nggak pergi, cuman tiba-tiba di bulan yang biasa dia pergi itu, nah mulailah jam 12 lewat 13 itu Sakit. sakit kaku itu. Kenapa tuh nggak pergi, nggak jelasin? Enggak, cuman tumben nggak pergi. Di bulan itu, di awal bulan itu tiba-tiba langsung jam 12 lewat 13 itu kaku. Coba deh, saya lihat, saya bilang gitu. Beb ada di kamar. Akhirnya dianterin tuh saya sama Asep sama anak-anaknya semua ke kamar orang tersebut. Pas buka itu kamar, tiba-tiba ada satu hawa amis lah, ibarat kata. Amis kayak apa ya? Kayak kalau kita itu lagi di jalan naik motor atau di jalan itu ada apa namanya mobil ngangkut ikan kalau nggak salah. Pengalengan lah ya, kayak Itu apa namanya, amis banget, amis sampai saya bilang saya minta izin nggak kuat keluar dulu, sampai yang penting dibuka dulu lah pintunya. padahal nggak ada luka ya. Nggak ada, kayak biasa aja gitu, kayak orang biasa. Badan juga nggak kurus, badan juga berisi, kayak orang nggak sakit. Cuman saat itu nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi bukan stroke ya. Bukan, masih bisa gerak. Cuman buat apa namanya, untuk bangun itu nggak bisa. Paling cuman tangan begini-gini doang, tapi bangun itu nggak bisa. Dan Udah. setiap jam 12 malam. Mm-mm. Iya, dan begitu setiap jam 12 malam aja. Jam 12 malam lewat 13 itu malah kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Nah setelah lewat dari azan subuh baru biasa lagi. Cuman ya nggak bisa bangun gitu. Cuman setiap jam 12 malam lewat 13 dia kaku, benar-benar kaku, nggak bisa ngomong, mata melek nggak kedip, kaku aja udah. Itu saya saat itu saya minta, ibu beli kopi dulu ada gak? Atau ada kopi gak di sini? Kopi bubuk pahit. Ada, emang buat apa, Bib? Dibasuhin dulu di kamar gitu, maksudnya biar nyerap bau. Kopi itu kan buat nyerap bau. Akhirnya dikasih lah tuh kopi, disebarin kopi. Nah amisnya mulai reda, barulah kita masuk. Nah saat masuk dia cuma ngelirik doang, tiba-tiba ngeronta kesakitan, apa namanya, dia ngeronta lah kesakitan. Belum dia apa-apain, ngeronta kesakitan. Tolong dia bilang gitu. Tolong itu doang. Itu aja bahasanya dia. Tolong udah gitu. Nah istrinya sampai nangis. Bib, kenapa itu? Apa? Sebentar ya Bu, ibu di apa namanya, di luar dulu deh sama anak-anak, di luar dulu sebentar gitu. Akhirnya saya sama Asep itu tutup pintu, kita buka jendela, tutup pintu, kita zikir di situ, syariatin. Tiba-tiba si Asep ini kesurupan. Cuman kesurupannya bukan kayak makhluk jadi macan lah atau apa, cuman kesurupannya ini aneh. Yang satu ini minta tolong, cuman si Asep ini kerasukannya mengaku bahwa dia ini orang gitu. Kayak tuker sukma gitu lah atau gimana. Langsung dia ngomong, Tuan, dia bilang gitu, tolongin saya, ini saya yang berbaring. Itu kata si Asep yang kesurupan ini. Loh, itu masih minta tolong, itu bukan saya katanya. Itu cuman bohongan doang. Ini saya lagi nggak bisa apa-apa, tolongin saya, cari saya, katanya begitu. Cari saya, tolong saya. Lo cari di mana? Dia bilang, saya nggak bisa nyebutin, cuman tolong cari saya di apa namanya, 500 meter lah dari sini katanya. Cuman dikasih clue-cluenya doang, cuma saya nggak bisa ini. Kalau saya nyebut itunya saya disiksa kata dia.
tolongin saya tanya memang kenapa, ada apa sih sebenarnya. Nah, yang anehnya dia tuh cerita itu lewat badan Asep ini gitu loh. Jadi kita ulas itu lewat badan Asep ini. Si Asep ini yang kesurupannya bilang, iya baru cerita tuh dia, saya 15 tahun yang lalu ikut temennya ke suatu daerah. Dia nggak, saya tanya daerah mana, nggak bisa, dia tetap nggak mau nyebutin. Tuhan tahu lah pokoknya cari saya Tuhan, saya disiksa terus di sini, dia bilang. Nah akhirnya 15 tahun lalu saya di satu daerah, saya ditawarin sama ada satu dukun lah atau orang spiritual atau seperti apalah sebutannya. Ditanya di situ, kamu emang bener mau bener-bener ke dunia, dia bilang gitu kan, mau bener-bener uang yang banyak, dia bilang. Saya ditawarin itu Tuhan, dia bilang. Ya saya tergiur karena saya lihat kehidupan saya susah banget, terus dihina terus sama teman-teman saya, dihina terus sama saudara-saudara saya, dianggap nggak ada. Akhirnya itulah yang membuat pikirannya lupa akan tentang syariat, lupa dengan dosa atau lupa dengan itu. Akhirnya dia lakuin tuh. Nah cuman syaratnya dia bilang, saya saat itu disuruh mandi, Beb. Disuruh mandi, cuman mandinya di sumur Ya. katanya. Jadi ada satu sumur, saya harus ke bawah pakai kerekan itu. Nah saya berendam di sumur itu. Sumurnya dalam-dalam, jadi dia kayak ya orang berenang gimana sih? Inggek ya kalau nggak salah. Nah itu dia di situ terus selama 7 hari. Nyemplung dalam sumur gitu. Nyemplung dalam sumur mandinya. Dan itu 7 hari nggak boleh diangkat di sumur tersebut. Setelah sumur tersebut 7 hari, saya alhamdulillah bisa ngelewatin. Akhirnya ditariklah sama orang tersebut, sama dukun tersebut, ditarik. Habis ditarik, Beb, kata dia, apa Tuhan, dia bilang, tiba-tiba saya disuruh tiduran di satu kain putih begitu, satu kain putih. Cuman saya bingung saat saya tidur di situ, ibarat kata saya kayak jadi mayat lah, Beb. Dengan begini. Nah itu gak ada siapa-siapa, tiba-tiba kain putih itu ngelilit saya sendiri gitu. Jadi ibarat kata saya kayak dipocongin, cuman gak ada orangnya gitu. Saya nggak dipocongin, gak ada orangnya. Habis itu tiba-tiba saya kayak didorong, digelindingin gitu. Kata digelindingin, saya digelindingin, Bib. Tiba-tiba saya masuk ke dalam satu goa atau satu ruangan gelap. Nah udah saya di situ tuh diem tuh, Bib. Mau minta tolong nggak bisa, mau ngucap tolong itu nggak bisa, mau ini nggak bisa. Pokoknya saya di situ sudah tahu sampai kapan itu saya di situ. Dia nggak bisa tahu waktu, nggak bisa karena gelap. Nggak gelap gimana nih, Bib ya. Cuman saya ngerasa itu saya kayak di dalam tanah. Cuman memang ada satu selang untuk saya nafas, dia bilang gitu. Oh jadi dia kayak dipendem ya? Kayak dipendem. Ada satu selang besar, itu mungkin buat udara gitu loh. Saya nafas dari situ mulut saya. Cuma saya mau teriak nggak bisa, dia bilang. Akhirnya saya nggak tahu itu berapa hari. Saya cuman pasrah aja karena saya mikir gue dapat duit nih habis ini. Gue bisa ngebayar omongan orang lah, ibarat kata tentang keluarga gue, tentang gue yang selalu dihina, dia bilang gitu. Udah akhirnya, nah pas saya ini udah mau diambang kematian, kata dia, Tuhan. Saya mau diambang kematian nih Tuhan. Cuman habis itu saya ngelihat cahaya tiba-tiba, oh berarti saya ini baru sadar bahwa saya ini dipendem dalam tanah. Cuman siapa yang mendem saya, Tuhan? Dia nggak bisa ngelihat saat itu. Ya, dukun itulah. Nggak ada dukunnya keluar. Iya maksudnya dari actionnya dukun itu. Mungkin udah. Akhirnya habis itu saya dibangunin, itu badan saya kaku, benar-benar nggak bisa gerak karena emang ketimbun atau bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak bisa gerak. Saya ditaruh di satu ruangan lagi, dibuka itu kainnya, dan saya didiemin dan saya dimandiin tuh, Bib, Pas disiramin. lagi buka kain itu diceritain nggak yang bukain siapa?
Itu kelihatan pas buka kainnya si dukun tersebut. Dibukain, habis itu disiramin air apa namanya, air bunga lah, Mm-mm. air bunga. Nah saya ditinggal lagi tuh Beb kata dia, Tuan saya tinggal lagi. Nah saya ditinggal lagi Tuan. Nah saya tinggal, saya duduk di situ, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Tiba-tiba karena mungkin kecapean ketidur saya, kata dia. Saya ketidur, saya bangun. Nah di situ ada satu karung. Tiba-tiba di hadapan saya nih, kita lagi tidur, pas bangun di hadapan saya ini satu karung, saya buka duit semua katanya. Ratusan ribu, itu bergepok-gepok lah, ibarat kata satu gepok itu nilainya 10 juta gitu. Jadi ya udah, kata dukun itu ambil, saya pulang bawa ke rumah. Nah itu ternyata saya sekitar proses dari awal datang ke tempat dukun tersebut sampai bawa karung itu ternyata 2,5 minggu sampai 3 minggu katanya. Berarti lama tuh pendemnya ya. Nah kita nggak tahu tuh berapa lama itu kan. Akhirnya nah itu terus Beb, saya membuat perjanjian sama dukun itu setiap bulan Maret dan bulan Agustus saya harus ke situ. Hmm. Nah Itu itu 2 bulan sekali tuh. 2 bulan sekali, 2 bulan, pokoknya 2 bulan dia pergi. Selama 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah 2 bulan ini dia pergi, Maret dan Agustus tadi. Udah itu saya lakuin Beb, terus. Cuman nggak tahu kenapa saat di bulan Maret awal tahun ini saya nggak bisa gerak dan jiwa saya juga nggak tahu di mana ini, kata dia. Tapi ini selama ini jalanin ritual itu ya. Jalanin Maksudnya itu, nggak apa, nggak bukan nggak ngelakonin gitu kan. ngelakuin, dia sadar dia ngelakuin karena ya mungkin udah terbuai dengan. Nggak, maksudnya eh kan biasanya kan kalau yang kena begitu kan dia tidak melakukan lagi. Nah ini ngelakuin, masih tetap ngelakuin. Nah di saat dia mau ngelakuin itu, nggak tahu kenapa dia nggak bisa gerak. Jam 12 malam itu dia nggak bisa gerak. Terus jiwa saya kayak dia dipanggil, kayak dia apa namanya, di sukma saya nggak tahu di mana. Saya ngelihat jasad saya apa melek itu cuman masih nafas, tapi sukma saya nggak tahu ditarik sama satu sosok besar. Itu apa namanya, berbulu sih enggak, kata dia. Jadi sosok hitam besar, cuman pakai kayak kolor zaman dulu tuh. Oh, kayak kolor hijau kali ya. Terus tanduknya tiga. Nah Iblis tuh. itu bawa apa namanya, kayak bawa gada gitu, Hmm. kayak bawa pukulan gitu kan, pukulan gada itu. Nah saya nggak tahu ditarik kemana, makanya saya minta tolong sama Tuhan, tolong cari saya. Setiap saya mau ngomong daerah, saya minta tolong ke siapa-siapa, itu saya dipukul pakai gada tersebut. Oke, itu ya yang kayak apa ya? Kalau gak ada itu kayak makhluk apa namanya tuh? Yang kayak barong gitu yang di daerah Jawa itu ada tuh. Kayak yang di Bali, Yang Bali sampai kan yang dia pakai pakai gada gitu kan, kayak senjatanya, ibarat kata kayak senjatanya Pandawa si Bima. Nah itu saya dipukul terus pakai itu. Tuhan tolong saya. Sampai Asep ini nangis, kesurupan tapi nangis begitu kan. Saya minta tolong, minta mohon. Nah saya ya udah, insya Allah saya tolong dengan kebesaran Allah. Dengan apa, coba saya mau cari tahu dulu nih, kenapa apa Anda kan melakukan gitu loh, bukan melanggar atau apa, Anda melakukan. Nah ternyata saya tanya sama istrinya, ibu ini ngizinin apa enggak di tahun ini untuk dia jalan tuh. Nah ternyata si ibu ini udah mulai curiga apa yang dilakuin sama suaminya. Nah pas dia mau datang, pas di bulan Maret awal itu, ternyata sebelum bulan Maret itu pas suaminya masih tidur. Nah ibunya ini mungkin karena udah ada YouTube kan saat itu, dia setelin tuh ayat kursi.
Dia setelin tuh, dan dia nulis Bismillah itu, ya nulis di kertas itu Bismillah sampai satu kertas Bismillah, dan itu ditempelin di atas pintu kamar. Oh, Gitu. Jadi, rungsing. nah ternyata mau dites begitu, nah akhirnya kaku gitu. Oh, jadi ada reaksi dari Ada baca-bacaan reaksi itu. dari baca-bacaan itu sama istrinya. Istrinya langsung langsung kaget kan, kok malah jadi kaku begini gitu loh di bulan Maret itu. Akhirnya manggil kita, oh begitu. Mana bacaan Bismillahnya? Ada, ambil. Akhirnya saya sama Asep, ibu ke keluar dulu. Kita tutup lagi pintu. Saya minta air 1 baskom. Sampai air 1 baskom. Nah, saya sama Asep zikir dulu di situ. Ibarat kata meditasi lah, channeling, kita nyari penyebabnya lagi nih. Ternyata ada perjanjian sama sama dukun tersebut, bahwa di kamarnya dia tidur itu dan mulut dia itu nggak boleh menyebut asma Allah gitu. Jadi nggak boleh lah ada. Kalau di luar kamar itu is okay gitu loh. Oh, di kamar doang. Cuman di kamar doang. Di luar kamar nggak apa-apa, cuman di kamar itu nggak boleh ada asma Allah. Terus dia ngucap asma Allah, dia sholat apapun itulah nggak boleh. Langsung bilang menjalik. Nah, tiba-tiba sosok itu pun datang. Yang tadi gede. Yang tadi gede, tanduknya itu di tengah satu sama, pokoknya 3 lah begini. 3 gitu. Banyak amat mas tanduknya. 3 itu. Nah, akhirnya kita tanya secara batin lah, ini kenapa ya? Dia ternyata melanggarnya di situ dari perbuatan istrinya, yang istrinya ini bingung gitu loh. Ini kenapa bisa begini gitu loh. Dibilang itu udah yang perjanjiannya, akhirnya diambillah sukmanya, dikurung di satu tempat. Lalu si Len suaminya nggak tahu tuh ya. Nggak tahu. Kan itu karena istrinya itu. Ada istrinya itu. Udah. Udah sekarang mau gimana? Saya bilang begitu. Tolonglah, ada ibarat kata ya kita negosiasi mau nggak mau, karena memang namanya pesugihan itu kan melakukan satu perjanjian. Apalagi saya juga baru tahu ada pesugihan kayak begini gitu loh. Saat itu yang saya tahu yang mungkin yang sering kita pegang tuh yang Nyi Blorong lah atau yang lain-lain di situ. Nah ini ya saya jinnya tersebut, ya saya ingin jiwa ini dengan pembayaran ini, dia bilang. Kalau memang mau ditukar ya harus ada timbal balik apa buat saya, katanya. Gitu kan. Gaya-gayaan tuh jin tuker-tukeran. Nah, ya udah kita minta kita zikir, kita baca rawi lah di situ, kita baca ratib, kita baca apa namanya. Nah, si jin ini ya pergi gitu loh, kepanasan dia pergi. Cuman ya mau nggak mau takdirnya Allah Ta'ala, orang itu mati. Langsung. Di situ mati langsung. Ih, Langsung dia merem, nggak ada nafasnya. belum tobat ya? Benar-benar hilang sudah. Nah, saya keluar, saya bilang sama istrinya yang ikhlas ya semua, ini yang terbaik buat bapak lah ibarat kata. Yes, saya udah sebagian rupa, ya mungkin telat atau bagaimana, ya ini perlakuan bapak sendiri, ya udah. Pertanggung jawabannya ya. Pertanggung jawabannya, akhirnya udah meninggal, mati. Nah anehnya, mati itu matanya nggak mau ditutup. Nah, terus Ditutup istrinya melek lagi. Ditutup anaknya melek lagi. Ya udah berarti sampai di kuburnya masih melek. ih, Katanya. jelek banget loh. Ya Allah, apa? Masih melek. Dan itu parah banget. Dikubur aja itu kayak cuaca tuh kayak nggak mau nerima gitu loh. Bumi menolak.
hujan lah, Bumi menolak. digali, udah ditendain biar air nggak masuk kan, itu angin kenceng. Pokoknya ibarat kata ya mau nggak mau dia kayak pemakaman tikus lah ibarat kata, cuman ditaruh diazanin di atas, warisnya dikubur. Ya udah mau nggak mau deh tuh, udah. Nah abis itu dikubur, gak tahu kenapa itu semua ladang padinya itu bangkrut, Diambil. bangkrut semua. Ya udah akhirnya punya satu-satunya rumah itu akhirnya dijual. Jadi dia balik kayak dulu lagi gitu. Kayak dulu lagi, benar-benar hilang. Oh, bersih. Jadi tanah itu ibarat kata ditanam padi ya layu, ditanam padi gagal, ditanam terus Karena perbuatan itu kan. nggak mau. Ya udah bilang, ya udah ibu terima dengan seperti ininya. Cuman dia masih pegang modal lah, dia usaha kecil-kecilan lagi, dia beli rumah yang lebih kecil itu lagi. Ya udah selesai begitu. Cuman yang saya heran itu benar-benar dikira dengan kita rukyah itu nggak semua kita rukyah itu pasti sembuh, nggak. Kita rukyah itu ya konsekuensinya terkadang si pelaku itu, si penyugih itu ya kadang mati juga. Iya, enggak. Konsepnya kayak gini sih kalau kalau saya ngambil kesimpulan bahwa persaksian bahwa Allah menunjukkan gitu kepada kita yang masih ada di dunia bahwa segala segala tindakan itu ada konsekuensinya gitu kan. Ini dibuat persaksian akbar bahwa hukuman Allah itu ya memang nggak perlu kamu mati terus nanti di alam barzah, enggak. Ternyata siksa siksa kubur dan pentingnya meninggal dalam keadaan ya husnul khotimah itu ya terjawab sudah gitu. Sebenarnya itu aja sih konsepnya kalau menurut saya. Jadi bukan masalah berhasil atau tidak berhasilnya, tapi ada tujuan Allah untuk jadi kisah nih kayak sekarang ini cerita bahwa jangan pernah dilakuin hal seperti ini karena ya namanya segala sesuatu uang yang jatuhnya nggak halal kan ya Nggak jatuhnya halal. itu akan kebakar kebakar sendiri, musnah sendiri satu. Dan kedua, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa kuasanya tidak perlu nanti kamu mati baru nanti di alam sana. Kan banyak ada yang omongan, ah dosa nggak kelihatan ini, nanti di sana juga disiksa, kan lu pada nggak ngelihat. Nggak gitu juga, nggak gitu juga konsepnya. Bahwa Allah juga memperingatkan kepada sekeliling gitu ya. Jadi sebuah cerita sekarang bahwa nggak perlu nunggu lama-lama, bumi pun bisa menolak gitu. Karena kan banyak pengkotak-kotakan, kalau menurut saya pengkotak-kotakan pemikiran gitu loh, bahwa yang apa namanya ibadah itu hanya manusia, bahwa bumi tidak ibadah, bahwa tumbuhan atau gimana tidak ibadah, tidak bersikir tuh banyak pengkotak-kotakan. Makanya mengenal Tuhan tuh dengan kotak-kotak. Nggak mungkin lah banyak hal kayak gitu. Bahwa nunjukin bumi pun bisa menolak gitu. Makanya kan tadi di makam ini kayak gitu kan, maksudnya Kayak nggak diterima gitu, udah kayak apa ibaratnya kayak tikus lah. kayak bangke. Mata masih melek, Nggak bisa, udah nggak bisa ditutup. ibaratnya kan udah hidupnya nggak cakep tuh bapak gitu kan, pasti nggak cakep deh. Terus meninggalnya juga begitu, itu aku bilang balik ya, nggak ada indah-indahnya ibaratnya gitu. Cuman habis kita ngerukiah itu ya udahlah, kita ikut prosesi pemakamannya kan, itu ditunjukin sama Allah. Terus akhirnya ini Masih bau nggak? dia pasti makanya bau, masih bau, masih ngeluarin bau amis. Ih, Udah, nah sebulan kemudian lah, sebulan kemudian, nah saya dimimpiin tuh sama itu jin tadi, sama jin tadi. Cuman dia bilang, saya melakukan ini karena bukan saya disuruh sama itu dukun, kata jin itu. Cuman saya begini ya kan ini untuk ujian, benar untuk ujian umat. Dia bilang umat Adam, oh bahasa keturunan Adam lah, Adam. keturunan Adam, dia bilang gitu. Yang nggak lolos ya seperti bapak ini, dan bapak itu diliatin itu dia pakai sininya, pakai apa, kerangkeng ya, Kayak oke kayak itu ya. kayak orang di penjara itu loh. Itu sama dirantai dan dipegang begini. Dia bilang. Ditunjukin Itu di mimpi tuh. ditunjukin gitu. Oh berarti jadi itunya tawanannya tetap jadi tawanannya Jadi tawaran itu, dan dia bilang kafir.
Saya tahu aja, saya tahu ini sampai waktu dia meninggal. Ternyata dia mati itu sebelum waktunya dia meninggal. Gimana dia? Dia mati itu sebelum waktunya dia meninggal. Jadi memang ruhnya langsung diambil dulu sama jin tersebut. Nanti kalau memang waktu dia Allah tunjukkan waktu dia meninggal di umur keberapa, ya nanti itu urusan malaikat lagi. Dia bilang saya nggak punya tanggung jawab, kata jin tersebut. Nauzubillah bidzalik. Ya berarti benar. Jadi tawanan, makanya Jadi bumi pun tahu. menolak. Itu benar loh, kisah itu benar karena saya juga pernah ngalamin itu. Ya buat teguran juga sebenarnya sama makhluk itu ya ke kita semua, bahwa ya kalau ngikutin dia ya resikonya seperti itu. Gitu. Tapi makhluknya masih tetap sama bentuknya. Masih dengan apa hitam gitu kan, betaring, tapi itunya tanduknya 3 deh. Saya baca belajar juga ternyata tanduk itu apa memperlihatkan bahwa tingkatan ilmunya jin tersebut. Kalau tanduknya makin banyak itu jin tersebut lebih kuat lah, ibarat kata Iya, lebih. raja, Itu. raja jin mungkin, raja jin kafir kayak misalnya kayak Mm-mm. gitu. Biasanya emang kayak gitu kalau meninggal dalam keadaan kayak begitu gitu ya, pasti jadi pasukannya mereka, bukan pasukan ya, bukan Pesuruh, pasukan, pesuruh. membantu lah. Yang mereka mau itu kan nggak enak banget, udah di dunia juga nggak happy happy banget, masa meninggal juga harus kita jadi pesuruhnya makhluk-makhluk seperti itu gitu. Banyak banget sih. Ada lagi. Ini baru yang ibarat kata pesugihan jadi mayit lah, ibarat kalau saya bilang begitu kan. Ya banyak lah di Depoe. Ini masih di daerah Jawa Barat. Saya pernah kayak ke Kalimantan, Kalimantan juga ada gitu. pernah ke Kupang, NTT. Itu lebih serem lagi. Kalau NTT itu lebih serem lagi. Terakhirnya dia minta maaf banget tuh. Beb, ini gimana Beb? Nah ternyata yang apa namanya, tulang-tulang tadi itu dia disuruh jadi gali, cari kuburan bayi. Dan nebak saya deh. Kuburan bayi yang masih baru.